Bukit Tinggi Rotterdam lewat Betawi. Untuk negeriku, sebuah autobiografi Muhammad Hatta. Bab 3. Melanjutkan sekolah ke Betawi. Bagian 10. Lulus PHS. Dalam bulan Mei 1921, aku menempuh ujian penghabisan PHS dengan baik. Di antara murid yang baru diuji, 21 orang yang lulus dan 3 orang yang jatuh. Kalau aku tak salah, dalam urusan yang maju itu aku nomor 3. Nomor 1 ialah Leo David Richard. Bersama dengan aku langsung meneruskan pelajarannya ke Handelshogeschool di Rotterdam. Ia memperoleh beasiswa dari pemerintah Belanda 800 setahun. Permintaan memperoleh beasiswa itu beberapa bulan sebelum ujian sudah dimajukannya. Aku mula-mula tidak memasukkan permintaan untuk memperoleh beasiswa. Aku kira biaya sekolah dan hidupku di Rotterdam akan dibiayai oleh Maete Ayub. Kemudian aku bimbang pula memikirkan, apakah baik aku meneruskan pelajaran di Rotterdam, sedangkan Maete Ayub di Gizel. Tetapi Maete Ayub selalu memesankan kepada Mintuwo Idah, apabila ia datang menengok di Bui 2 kali seminggu, supaya sedapat mungkin aku teruskan pelajaranku, usahakan mendapatkan beasiswa, katanya. Kesukaran yang akan dihadapinya itu tidak akan lama. Ada pula soal yang lain dapat menghalangi aku melanjutkan pelajaran ke Rotterdam. Di waktu itu, hubungan dagang mulai terbuka kembali sesudah terhenti di masa perang. Banyak sekali permintaan dari kantor perniagaan dan pelayaran akan tenaga-tenaga baru tamatan HBS atau PHS. KPM saja mengkehendaki kira-kira 60 orang pemuda, sedangkan HBS dan PHS tidak dapat menghasilkan lebih dari 50. Gaji permulaan ditawarkan 350 sebulan, sedangkan tiap-tiap tahun akan menerima gratifikasi sebanyak 6 bulan gaji, 1 bom periode. Masa luar biasa. Anak muda berumur 18, 19, atau 20 tahun sudah dapat menerima gaji 525 sebulan. Seorang guru kami yang baru datang dari Nederland yang mempunyai akte MO menerima gaji hanya 300 sebulan. Dari keraguan-raguan itu kuputuskan untuk meminta nasihat dari beberapa orang guruku pada PHS. Hampir rata-rata mereka berpendapat sebaik-baiknya aku terus saja bekerja. Kesempatan bekerja yang luar biasa itu dengan gaji permulaan begitu tinggi jarang akan tersua lagi. Apalagi Direktur PHS, Tuan Steiker, menegaskan sebaik-baiknya aku terjun ke dalam praktik perniagaan. Pengetahuanku, katanya, sedang terpakai dalam praktik, serta tata buku, bahasa korespondensi. Apabila aku pergi ke sekolah tinggi barang 2 tahun untuk mencapai Handelsekonomie, pengetahuan praktis itu mulai hilang. Pengetahuan ilmu tidak mencukupi, baru separuh jalan. Akhirnya aku menjadi orang tanggung. Untuk praktis tidak terpakai lagi. Untuk bekerja ilmiah pengetahuanku tidak cukup. Sebab itu, katanya, bekerjalah dari sekarang. Apabila kemudian sesudah 4 atau 5 tahun, masih ada minatmu akan terus belajar, masih dapat engkau pergi ke Rotterdam. Dalam 4 atau 5 tahun engkau bekerja, engkau dapat menyimpan uang untuk belanja studimu, sekurang-kurangnya 300 sebulan. Apabila menyambung pelajaranmu kelak ke Rotterdam, engkau dapat membayar sendiri belanja belajar dan hidup, tidak memberati orang tuamu. Sebab itu kutegaskan, pergilah dulu bekerja. Guru bahasa Belanda, Tuan Kerdel, dan guru perhitungan dagang, Tuan Broekhuizen, hampir serupa pendapat mereka. Hanya guru-guru pelajaran kimia dan pengetahuan barang, Dr. de Kock, berlainan pendapatnya. Ia gembira mendengar aku akan meneruskan pelajaran ke Rotterdam. Engkau masih muda, katanya. Tuntutlah ilmu lebih dahulu, supaya engkau mempunyai pengetahuan ilmiah sebesar dasar pengetahuanmu dalam praktik nanti. Jangan engkau terburu-buru masuk praktik karena keadaan luar biasa dan gaji besar sementara. Semuanya itu tidak kekal. Sesudah beberapa tahun bisa terbalik dengan segala akibatnya, tetapi dasar ilmu yang kokoh itu kekal. Sebab itu, tuntutlah ilmu lebih dahulu. Dengan nasihat Dr. de Kock, niat untuk meneruskan pelajaran ke Rotterdam bertambah kuat.
Sampai di rumah, aku hitung-hitung uang simpananku. Sesudah nanti dibayar ongkos kapal dari Betawi ke Rotterdam, sebanyak 1.100, masih ada sisanya kira-kira 2.500. Kukira untuk hidup 1 tahun di Rotterdam jumlah itu cukup. Ongkos-ongkos hidup seterusnya untuk kira-kira 2 tahun diusahakan memperoleh beasiswa. Pada suatu hari aku pergi kepada Tuan Duiveter, seorang pegawai Departemen Pengajaran dan Agama yang bertugas memperhatikan keadaan murid-murid sekolah menengah yang datang dari luar Betawi untuk minta tolong kepadanya memperoleh beasiswa. Sebenarnya waktu untuk memajukan permintaan untuk beasiswa sudah lewat. Waktu aku bertemu dengannya di rumahnya, sambil memberitahukan maksud kedatanganku, ia menjawab, "Waktu untuk memajukan permintaan beasiswa sudah lewat. Apa sebab kau baru datang memajukan? Selain daripada itu, ini pertama kali aku melihatmu. Apa sebab dulu-dulu engkau tidak pernah datang kemari?" Ku jawab, "Aku dulu tidak pernah datang, sebab tidak ada keperluanku untuk ditolong mengurusnya. Apabila tidak ada alasan untuk datang dan aku datang juga, aku menghilangkan waktu saja. Waktu yang sudah tentu merupakan waktu yang berharga bagi Tuan." Dia tertawa saja. Ia mengerti sikapku yang terus terang itu. Lalu ia berkata, "Karena waktu untuk memperoleh beasiswa dari pemerintah sudah terlambat, aku akan mencoba memperoleh beasiswa bagimu dari Van Deventer Stichting yang di sini diwakili oleh Tuan Z. Stockfish, Inspektur Perguruan Menengah." Dicobanya menelpon Tuan Stockfish, dan Tuan Stockfish menjawab supaya aku datang langsung kepadanya pada waktu yang ditentukannya. Tuan Stockfish aku kenal waktu ia sekali datang ke PHS mengantarkan bekas Perdana Menteri Prancis yang di waktu itu dikenal sebagai Le Tigre, Bapak Kemenangan. Kemenangan Prancis pada Perang Dunia I 1914-1918. Waktu aku datang kepada Tuan Stockfish, ku katakan apa sebab aku terlambat memajukan permintaan memperoleh beasiswa. Mula-mulanya tidak ada niatku memperolehnya, tetapi malapetaka yang sekonyong-konyong menimpa pamanku menjadi sebab permintaanku dan permintaan itu terlambat. Tuan Z. Stockfish mengatakan ia akan berusaha memperoleh beasiswa itu dari pengurus Van Deventer Stichting di Den Haag. Oleh karena hal itu harus diputus dulu di negeri Belanda. Tidak dapat diharapkan beasiswa itu akan diperoleh dalam 1-2 bulan. Sebab itu, aku harus berangkat dulu ke Rotterdam dengan biaya sendiri. Nanti kalau aku sudah berada di sana, aku akan menerimanya. Berlaku surut dari mulai bulan Juli tahun itu, tahun 1921. Sesudah itu, Tuan Stockfish memberi aku berbagai nasihat tentang studi dan meluaskan pengalaman di luar pelajaran, seperti sering-sering melihat tonil, opera, konser, dan lain-lain untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan kultur barat. Kira-kira 45 menit aku pada Tuan Stockfish. Setelah aku meninggalkan rumahnya, aku merasa lega, mempunyai harapan besar, malahan mempunyai keyakinan bahwa aku akan memperoleh beasiswa itu. Aku sudah mempunyai kepastian akan berangkat ke Nederland dalam tahun 1921. Segala yang diperlukan kusiapkan berangsur-angsur. Paspor, pakaian musim dingin serba sehelai, beserta pakaian jeger 2 pasang. Pakaian ini kubeli di toko Saville Cool. Sekalipun potongannya tidak lagi sesuai dengan mode di waktu itu. Semuanya pakaian konveksi yang diperbaiki. Baju winter yang kubeli dianggap orang kemudian terlalu tipis untuk musim dingin di Nederland. Dan menurut perasaanku kemudian memang begitu. Orang-orang yang memberi nasihat ada yang berpendapat, beli serba sehelai di sini. Tapi ada pula yang mengatakan, jangan beli di sini, guntingannya tidak baik, beli saja nanti apabila sudah sampai di Rotterdam. Maksudku bermula akan berangkat ke Rotterdam dengan kapal Rotterdamse Lloyd. Oleh karena kapal maskapai itu tidak saja tujuannya ke Rotterdam, tapi juga singgah di Teluk Bayur, Padang lebih dahulu. Sebuah kapal itu akan berangkat dari Teluk Bayur pada permulaan Juli 1921. Dalam rencanaku, aku akan pulang dengan kapal itu pada waktu yang ditentukan di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat, aku akan tinggal sebulan. Waktu yang masih terluang, aku pergunakan mengunjungi Maite Ayub dalam tahanan. Untuk itu, aku harus mendapat permisi lebih dahulu dari pembesar yang bersangkutan di Betawi.
Maete Ayub selalu gembira. Katanya, biarlah aku beristirahat sebentar di sini. Itu tak apa. Aku gembira sekarang Hatta sudah dapat berangkat ke Rotterdam. Sayang, aku belum menyediakan belanjamu untuk di Rotterdam. Andai kata uang 10.000 dulu yang Maete siapkan untukmu kau ambil, kita sekarang tidak mengalami kesukaran. Tetapi tidak apa, jangan kita sesalkan lagi. Sesal dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Dalam itu jangan khawatir, serahkan diri kepada Allah. Allah yang Maha Kuasa akan memperlindungi engkau. Waktu aku datang ke percetakan Evolusi untuk pamitan dengan Kasuma Sultan Pamuncak, ia minta aku sekali-sekali menulis karangan dalam neraca. Kukatakan, baiklah, tapi berilah aku honorarium lebih banyak dari yang biasa dibayar di sini. Biasanya, neraca membayar untuk satu kolom 2,5 atau seringgit. Tetapi untuk karangan-karanganku dari luar negeri, kuminta 5 per kolom. Sebenarnya aku tidak punya harapan akan memperolehnya. Tetapi, Sultan Pamuncak langsung mengatakan setuju, dan terjadilah perjanjian kami.